ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yaqulu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada satu kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam salah satu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dalam rangka untuk bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita berupa salat subuh secara berjamaah, namun kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh, di mana ini menjadi salah satu upaya kita, salah satu usaha kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selaku hamba meyakini bahwasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kemudian kita lakukan, dan terlalu sedikit kalimat istighfar yang kita ucapkan. Terlalu sedikit waktu yang kita fokuskan untuk munajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa yang kemudian kita lakukan. Maka kiranya kita perlu untuk meminta bantuan makhluk-makhluk Allah yang lain agar kemudian mereka mau memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka salah satunya adalah dengan bermajlis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum, ya. Para malaikat ini senantiasa meletakkan sayap-sayap mereka menaungi mereka yang hadir di dalam majelis ilmu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kemudian para malaikat, seluruh binatang-binatang hattal hut, sampai kemudian binatang yang berada di lautan itu memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang kemudian hadir di majelis ilmu. Maka kita berharap melalui perantaraan istighfar mereka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terkait mereka yang kemudian mau bersusah payah menembus kegelapan malam. Basyiril masyaina binurit tammah yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang kemudian mau menembus gelapnya malam dengan cahaya yang sempurna, ya. Gelapnya malam, dua kegelapan malam ini dimaknai gelapnya waktu subuh dan gelapnya waktu isya. Sekalipun pada kondisi real kita hari ini kita nggak merasakan gelapnya ketika kita menunaikan sholat subuh atau menunaikan sholat isya, karena memang kondisi Jakarta dan sekitarnya ini
terang benderang Pak jam-jam segitu. Cuman bagi mereka yang kemudian tinggal di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan itu terasa betul gelapnya, di mana mereka harus membutuhkan paling enggak senter lah untuk nembus jalan ketika mereka ingin menunaikan sholat subuh ataupun sholat isya ya. Dan memang hakikat sholat subuh dan sholat isya itu seperti itu ya. Allah tetapkan di waktu sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebelumnya saya minta maaf ya, ini posisi saya hanya sebagai badal pengganti dari ustadz yang mungkin sudah biasa mengisi ya, yang sifatnya dadakan, dikabari ustadznya berhalangan hadir, maka kemudian DKM-nya atau admin as-softnya ini minta saya untuk menggantikan posisi kajian subuh ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan dalam surat Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang kemudian mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian berteguh hati di atas kalimat tersebut ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, berteguh hati sampai kemudian dia meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka tatkala proses sakaratul maut atau tatkala dalam kondisi-kondisi genting, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat ini kemudian turun mendatangi orang tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu, seraya kemudian mengatakan jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan telah diberikan kabar gembira berupa janji surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi sebetulnya cukup sensitif, cukup berat ya, mengingat tidak ada di antara kita yang kemudian mengetahui bagaimana kondisi akhir hayat kita. Karena yang namanya manusia itu dinilai bukan apa yang dia ucapkan, bukan apa yang kemudian dia lakukan ketika semasih hidup. Namun manusia itu betul-betul baru akan mendapatkan penilaian ketika kemudian dalam kondisi apa dia meninggal dunia. Ya. Sementara demi Allah kita katakan tidak ada satupun di antara kita yang kemudian mengetahui dalam kondisi apa kemudian kita meninggal dunia. Apakah kemudian tetap dalam kondisi baik atau kemudian wal'iyadzubillah dalam kondisi buruk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian yang namanya husnul khotimah itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa diupayakan. Sekalipun semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun secara umum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang tergantung dengan kebiasaan yang dia lakukan. Ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat inilah maka kemudian kita mencoba untuk mengkaji terkait beratnya yang namanya istiqomah, apalagi kemudian kita hidup di zaman fitnah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu untuk memperbanyak bekal. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh sebelum datangnya satu fitnah, di mana fitnah ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Rasul memberikan gambaran itu sifatnya maksimal, Pak. Finish, nggak ada gambaran yang lebih sempurna kecuali gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul menyebutkan bahwasanya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita, kondisi gelap itu menjadikan manusia itu nggak bisa melihat apapun, nggak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana berita hoax, mana yang hak. Kenapa? Karena semuanya gelap.
Bayangkan kita dalam Masjid As-Sof ini tiba-tiba lampu mati, pet, senter di HP kita nggak berfungsi, nggak ada, lilin mungkin ada, cuman korek apinya nggak ada, gitu ya. Nggak ada satupun secercah cahaya untuk menerangi apa yang kita lihat. Itu Masya Allah, kalau yang bawa istri mungkin bisa ketuker itu pulang ya, apalagi sendal bisa selen, kanan semua atau kiri semua atau mesti belang. Kenapa? Kondisi gelap menjadikan seseorang nggak bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Ya, maka pesan Rasulullah SAW itu badiru bil amal, banyak berbekal dengan melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Amal-amal soleh ini yang kemudian nantinya akan menjadi cahaya untuk menerangi jalan. Ya, kaqita'il lailil muslim, efek daripada fitnah tersebut ya, yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari seseorang masih menyandang status sebagai mukmin, wa yumsi kafir, namun sore harinya dia telah berubah statusnya menjadi kafir, atau sebaliknya, sore masih mukmin, paginya kafir. Apa alasannya? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi kepingan-kepingan dunia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang namanya menggadaikan akidah itu sebetulnya bukan fenomena baru ya. Semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum zaman Rasul itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh bagaimana mereka yang kemudian menggadaikan akidahnya, dan wal iyadzubillah Allah betul-betul menghinakan tatkala kemudian dia meninggal dunia. Kisah salah seorang, kita katakan ex sahabat ya, mantan sahabat. Karena yang namanya sahabat itu kan mereka yang kemudian bertemu Nabi, beriman kepada Nabi ya, kemudian wafat dalam keadaan Islam gitu ya. Nah, ini ex sahabat. Kenapa? Dia bertemu Nabi, kemudian sempat masuk Islam, namun matinya dalam keadaan kufur. Ya. Tatkala Rasulullah SAW bermajlis dengan beberapa sahabatnya, ya kurang lebih 5 atau 7 orang, Rasul kemudian mengatakan, di antara kalian ada seseorang yang pada hari kiamat gigi gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud. Hadis ini membuat geger para sahabat saat itu yang hadir di situ. Ya. Kenapa? Rasul memberikan gambaran gigi gerahamnya lebih besar, lebih besar daripada bukit Uhud. Ini menggambarkan bahwasannya penduduk neraka itu fisiknya besar-besar sekali. Ya, itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ternyata ada di antara mereka yang kemudian hidup bersama Nabi, ya, mereguk dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian berakhir tragis, dia kemudian harus terlempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Satu persatu kemudian sahabat yang hadir dalam majelis itu kemudian wafat, yang rata-rata kemudian husnul khatimah, hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sahabat yang tersisa tinggal 2 kandidatnya. Salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini betul-betul khawatir, nggak bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi itu saya. Maka kemudian Masya Allah terjadilah apa yang terjadi ketika kemudian di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kita tahu di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini banyak terjadi yang namanya gerakan-gerakan pembangkangan ya. Gerakan riddah, mani'uz zakah, kemudian nabi palsu. Ini betul-betul berkembang di awal-awal masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena mereka menganggap kemudian yang namanya Islam ini hanya milik Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat sudah selesai Islam itu pula. Ya, mani'uz zakah juga begitu. Beranggapan bahwasanya yang namanya membayar zakat itu hanya ada kewajibannya ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul wafat selesai pula kewajiban zakat. Ya, maka semua gerakan ini kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, salah satunya adalah gerakan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab ya, dari Bani Hanifah. Ketika kemudian gerakan Musailamah ini semakin masif, ada salah seorang, kita katakan mantan sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian menawarkan diri kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Dia merasa karena Musailamah itu satu suku dengan dirinya, ya, suku Bani Hanifah, ya, kemungkinan bisa lebih didengar kalimatnya. Siapa sahabat ini? Siapa mantan sahabat ini? Rajjal al-Anfuwah, ya. Dia merasa bisa untuk membawa kembali Musailamah ke dalam pangkuan Islam, namun dia lupa kekuatan Musailamah ini luar biasa. Ya, sekalipun nabi palsu, cuman pengikutnya banyak. Bahkan ya Musailamah ini kan sezaman dengan nabi palsu perempuan, ya, Sajjah, yang dalam sejarahnya kemudian Sajjah ini menjadi istri bagi Musailamah, ya. Datanglah kemudian Rajjal al-Unfuwah mendatangi Musailamah al-Kadzab yang pada awalnya tujuannya adalah untuk mendakwahi Musailamah agar kembali ke dalam pangkuan Islam. Namun kemudian dikatakan kepada Rajjal, kamu berapa lama ikut Muhammad? Apa yang kamu dapatkan dari Muhammad? Kemiskinanmu tidak hilang, keiremu juga enggak pergi, kamu tetap ya seperti itu kondisimu. Sudah, mendingan kamu tinggalkan itu sahabatmu, kamu tinggalkan itu Muhammad, kamu ikut aku. Ya, aku berikan sebagian harta yang kumiliki. Terlenalah dia dengan rayuan Musailamah, maka kemudian masuklah dia dalam barisan Musailamah al-Kadzab. Terjadilah pertempuran Yamamah di mana kemudian Allah betul-betul menghinakan Musailamah, dan salah satu yang kemudian Allah hinakan adalah Rajjal al-Unfuwah. Tatkala kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyaksikan Rajjal tewas di dalam barisan Musailamah, barulah kemudian Abu Hurairah merasa tenang, bisa tidur pules, kurang lebih kayak begitu, ya. Nah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena menggadaikan akidah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun jauh sebelum itu, ya, kalau kemudian kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 175, ya, 176, 177, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahkan kemudian Allah awali kalimatnya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim. Ceritakanlah kepada mereka, ya. Nah, mudah-mudahan ini saya telah menunaikan tugas untuk mengkisahkan, menceritakan dalam ayat tersebut. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Dan ceritakanlah kepada mereka naba'alladzi atainahu ayatina, kisah berita tentang seseorang, ya, yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya Allah berikan ilmu tentang agama, ya. Fansalakha minha, namun kemudian dia melepaskan ilmunya. Insalakha itu artinya inkhala'a, ya, melepaskan. Cuman ini lebih dalam lagi insalakha. Insalakha itu bukan cuman melepaskan. Jadi kalau gambarannya itu ular, ya, ular itu kalau dia melepaskan kulit itu apa namanya? Nyelungsungi, ya, dilepas itu kulitnya. Nah, artinya kalau ular melepaskan kulit lamanya berganti dengan kulit baru, kulit lamanya kemungkinan kepake lagi bisa nggak? Nggak bisa. Maka Allah menggunakan kata-kata insalakha, itu maknanya orang tersebut melepaskan pakaian agamanya, kepiawaian dia dalam beragama, yang kemudian dia nggak mungkin bisa kemudian menggunakan kembali. Betul-betul hilang itu kemampuan agamanya, ya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton, kemudian dia diikuti oleh syaiton, fakana minal ghawin, maka dia kemudian termasuk orang-orang yang tersesat. Ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha, sekiranya kami menghendaki, ya, walau syi'na, kalau kami berkehendak, la rafa'nahu biha, maka akan kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut, ya. Walakinnahu ahlada ilal ardi, namun dia ingin mendapatkan sesuatu yang kekal di dalam kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, dan kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaan orang semacam itu seperti seekor anjing, ya. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, kalau kamu halau dia akan menjulurkan lidah, kalau kamu
biarkan dia juga akan menjulurkan lidahnya, ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak tafsir para ulama mufassirun sepakat ayat ini berbicara tentang salah seorang tokoh yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam yang bernama Bal'am bin Baura. Ya. Dia orang solih awalnya, orang yang rajin ibadah luar biasa, bahkan disebutkan kana mustajabud da'wah, orang yang apabila sudah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan doanya. Kenapa? Dia mengetahui Ismul A'zam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau orang berdoa dengan Ismul A'zam tersebut nggak pakai lama Allah kabulkan saat itu juga. Ya. Ini Bal'am bin Baura, Pak. Orang soleh, dibandingkan dengan kita jauhlah kesolehannya. Ya, dia ulamanya Yahud, ya. Ulamanya orang-orang Yahudi masa itu. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan untuk berjihad memerangi orang-orang kufur, ya, beliau mengajak kemudian kaumnya. Cuman di tengah umat yang akan diperangi oleh Nabi Musa ini ada sosok orang soleh tadi namanya Bal'am, ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajak Bal'am untuk masuk dalam barisannya, namun kemudian Bal'am enggan. Bahkan kemudian Bal'am diminta oleh kaumnya untuk mendoakan kecelakaan kepada Musa. Wahai Bal'am, jadi kaumnya Bal'am ini mendatangi Bal'am kemudian mengatakan, wahai Bal'am, tolonglah mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memberikan kecelakaan kepada Musa supaya kita nggak digempur oleh Musa dan kaumnya. Kata Bal'am kepada kaumnya, celaka kalian. Apakah kalian tidak mengetahui kedudukan Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Aku nggak mungkin sanggup melawan Musa. Cuman karena kaumnya ini membujuknya, dalam satu riwayat ketika Bal'am nggak bisa dibujuk, kaumnya ini membujuk istrinya Bal'am. Maka kemudian istrinya Bal'am yang kemudian bujuki Bal'am supaya mau mendukung kaumnya, diberikan berbagai macam harta kekayaan dunia. Singkat cerita, tergodalah Bal'am dengan harta dunia tersebut. Maka kemudian Bal'am menaiki sebuah bukit, berdoa kepada Allah yang tujuan awalnya ingin mendoakan kecelakaan bagi Nabi Musa alaihissalam. Cuman kemudian kepleset lidahnya, ya. Bukan kecelakaan bagi Nabi Musa, justru kecelakaan bagi kaumnya. Mendoakan agar kaumnya selamat, bukan kaumnya selamat, justru doanya keselamatan bagi Nabi Musa alaihissalam. Kata kaumnya, wahai Bal'am, bukan doa seperti itu yang kami minta, kamu salah dalam berdoa. Jadi diralat Pak doanya. Ya, dari dulu ada yang ngeralat doa gitu ya, Masya Allah. Ya. Cuma kata Bal'am, ya, inilah yang aku khawatirkan, ya. Sudah tidak ada lagi kemampuan bagi diriku. Satu-satunya yang bisa kalian lakukan untuk memberikan kecelakaan kepada Musa dan kaumnya adalah kalian perintahkan wanita-wanita kalian untuk bersolek. Kalian datangi itu kelompoknya, kaumnya Nabi Musa. Setiap kaum laki-laki yang minta dilayani, maka jangan ada yang kalian tolak. Masya Allah. Jadi kaumnya Bal'am ini perempuan-perempuannya disuruh bersolek, berdandan yang menggoda, kemudian mendatangi umatnya Nabi Musa alaihissalam, menggoda mereka sehingga banyaklah terjadi perzinahan di tengah-tengah komunitas Bani Israel. Bahkan termasuk salah satu panglima perangnya Nabi Musa sendiri kemudian bangkang terhadap Nabi Musa. Dia datangi kemahnya Nabi Musa seraya menggandeng perempuan tadi, kemudian mengatakan, wahai Musa, aku yakin kamu akan mengatakan wanita ini enggak halal bagi diriku. Namun demi Allah, aku akan mentaatimu dalam semua perkara kecuali urusan yang satu ini. Sorry, enggak deh. Ya, kamu mau larang aku kayak apa, tetap aku enggak akan mentaati perintah kamu. Masya Allah. Terjadilah kemudian perzinahan di tengah-tengah komunitas Bani Israel. Allah turunkan penyakit taun saat itu juga, ya. Sampai kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta petunjuknya, ini faktor penyebabnya apa, sehingga salah satu panglima perangnya juga kemudian diutus oleh Nabi Musa untuk mencari penyebabnya. Didapatilah panglima perang tadi sedang melakukan zina terhadap wanita sukunya Bal'am tadi. Kemudian dia ambil tombak dari besi, dia tancap kedua-duanya, kemudian dia angkat seraya mengatakan, ya Allah, sekiranya penyebab penyakit yang menyebar di kalangan Bani Israel adalah kedua orang ini, maka saksikanlah ya Allah, aku telah menghilangkan penyebabnya.
Maka nggak lama kemudian penyakit itu hilang. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Bal'am bin Bawra, seorang ulama Bani Israel yang Masya Allah tadi dikatakan kana mustajabud dakwah, itu pun akhir hayatnya harus Allah hinakan, ya. Maka Masya Allah, ini fenomena orang menggadaikan akidahnya. Kalau kemudian kita tarik hari ini, maka tidak ada kondisi di mana manusia menggadaikan akidahnya yang lebih ugal-ugalan, lebih brutal kecuali di masa kita hidup hari ini. Ya. Rasul memberikan gambaran kayak begitu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Saking cepatnya perubahan, ya. Pagi masih iman, sorenya sudah kafir, ya. Bahasa Rasul kayak begitu. Kalau bahasa orang Jawa, pagi kedelai, sore jadi tempe, gitu ya Pak ya. Kenapa? Masya Allah, saking pekatnya fitnah tersebut sehingga menjadikan seseorang itu nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Yang tadinya masih mukmin sudah berubah statusnya menjadi kafir. Apalagi di era digital kayak gini, jejak rekamnya tuh jelas sekali. Sering kita dapatkan tampilan-tampilan baik dalam YouTube ataupun dalam medsos gitu kan, dua gambar ya, tahun sekian masih begini bentuknya, tahun sekarang sudah berubah bentuknya. Lebih ekstrim lagi, kemarin kayaknya masih laki-laki, kok sekarang sudah berubah jadi perempuan, ya. Masya Allah, ini fenomena yang ada di tengah-tengah kita nyata, ya. Maknanya apa? Jamaah semoga dirahmati Allah, kita hidup di masa yang betul-betul berat untuk mempertahankan diri, ya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk berjuang sendirian, ya. Maka dalam banyak ayatnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang mukmin, hidup bersama-sama dengan orang-orang siddiq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah kalian bersama orang-orang siddiq, orang yang jujur. Kenapa? Beriman sendirian itu berat, Pak. Maka hampir setiap nabi dan rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, Allah selalu memberikan pendamping. Di sana ada Nabi Musa, Allah hadirkan Nabi Harun alaihissalam. Di sana ada Nabiullah Ibrahim, Allah hadirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di sana ada Nabi Isa alaihissalam, Allah hadirkan kaum Hawariyun. Di sana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hadirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalau kemudian kita ingin mencari contoh nyata, jangan mengambil contoh dari orang-orang yang masih hidup. Kenapa? Orang yang masih hidup ini belum tentu selamat dari fitnah. Tadi di awal kita katakan, ya, kita nggak pernah tahu bagaimana nasib manusia tatkala kemudian mereka meninggal dunia. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutkan dalam salah satu asarnya, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummah, karena mereka adalah sebaik-baik umat ini, sebaik-baik generasi umat ini. Wa a'maquha ilman, dan mereka adalah manusia yang paling mendalam pengetahuannya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit bersikap gulunya, paling sedikit bersikap berlebih-lebihannya, hanya mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamuha hadiyan, paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, paling baik kondisinya. Ihtarahumullahu li sohbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattaba'uhum fi asarihim, ikutilah jejak-jejak langkah mereka. Fa'innahum alal huda, fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Dalam asar yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud juga, beliau mengatakan, innallaha yanzuru ila qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat kepada hati para
para hamba, maka Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pemilik hati. Maka Allah jadikan Muhammad sebagai utusannya. Kemudian Allah kembali melihat kepada hati para hambanya, maka Allah dapatkan para sahabat ini sebaik-baik pemilik hati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendamping, wuzara, wazir, ya, wazirnya Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Hingga sampai pada ucapan beliau, maka apa yang dipandang baik oleh para sahabat itu dipandang baik oleh Allah. Apa yang dipandang buruk oleh para sahabat itu dipandang buruk oleh Allah. Jadi tolak ukurnya bagaimana para sahabat melihat sebuah permasalahan. Disitulah kenapa kita sering mendapatkan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena pemahaman mereka yang paling hanif, pemahaman mereka yang paling lurus, ya. Sementara setiap kita itu Allah berikan kemampuan untuk berpikir. Kalau kemudian nggak kita batasi dengan pola pikirnya para sahabat, ini bisa kemana-mana kita dalam memahami Al-Quran, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tantangan kita ke depan, ya. Apalagi kita hidup di mana Rasulullah SAW menyebutkan ada dua tipikal dai, dua tipikal para penyeru. Kalau dalam sabda yang lain Rasul menyebutkan kullukum du'atun qabla kulli syai'. Setiap kalian itu adalah para dai sebelum kalian menjadi apapun. Jadi setiap kita ini adalah para penyeru, para dai. Cuman tadi dai itu ada dua. Du'atun ila abwabil jannah wa du'atun ila abwabi jahannam. Para dai yang menyeru manusia menuju pintu-pintu surga. Ya, ini tentunya du'at ilallah, ya. Dan yang kedua, du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak manusia menuju pintu neraka jahannam, ya. Dan apalagi kita kondisi hidup kita hari ini di zaman fitnah, kedua model dai ini itu cirinya sama, Pak. Sama-sama pakai kopiah, sama-sama pakai baju koko, sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban, bahkan ubet-ubet gitu, ya. Insyaallah. Sama-sama ngucapin assalamualaikum, sama-sama innal hamdalillah, sama-sama baca ayat ditutup dengan salam. Ya. Cuman ternyata isinya mengajak manusia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Isinya banyak penyimpangan-penyimpangan. Beberapa waktu yang lalu saya buka di YouTube acara Kick Andy, ya. Itu dihadirkan sosok seseorang yang kemudian lantang dia berbicara dengan keyakinannya, Masya Allah. Dia mengatakan, saya yakin, ya, kalau seseorang itu solih, seseorang itu baik, maka Allah akan memberikan tempat yang terbaik bagi dirinya di akhirat kelak, apapun agamanya. Waliyadzubillah. Orang jahil pun sebetulnya bisa memahami, Pak, ya. Cuman orang ini retorikanya luar biasa. Gaya bicaranya itu memukau, ya. Gaya bicaranya itu betul-betul memukau. Sehingga banyak ketika dia mengucapkan kayak begitu, itu penonton yang ada di studionya masih tepuk tangan luar biasa begitu. Naudzubillah, semua naudzubillah, ya. Nah, ternyata tipikal-tipikal kayak gini aja banyak yang kemudian mengikuti. Kalau dalam istilah Arabnya likulli saqitin laqit. Setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang mungut, begitu, ya. Ya Musailamah nabi, ya palsu saja banyak pengikutnya, gitu, ya. Artinya apapun kalau kemudian orang memiliki barang dagangan, menawarkan barang dagangan itu apik, itu pasti banyak pengikutnya, ya. Apalagi dai, tidak ada yang kemudian kita dapatkan profesi yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan kecuali profesi sebagai juru dakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapakah yang paling baik ucapannya dibanding dengan orang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga beramal saleh. Allah sebutkan demikian, ya. Cuman profesi sebagai juru dakwah ini juga apa, ya? Satu sisi kesempatan dia untuk meraih surga Allah itu besar. Di sisi lain potensi dia untuk mendapatkan fitnah itu juga luar biasa besar. Contohnya tadi di awal-awal sudah kita sebutkan betapa banyak mereka yang kemudian awalnya Allah muliakan dengan ilmu, Allah muliakan dengan ayat-ayatnya, namun kemudian dia lepaskan semua kemampuannya demi meraih keuntungan daripada dunia, ya. Menjual akidah dengan dunia ini bentuknya macam-macam, Pak, ya. Ini kalau kita bicara kayak begini, ya, menjual dunia, ulama menjual dunia,
Jangan kemudian mikir kemana-mana, jangan kemudian nyari nebak-nebak siapa kira-kira, enggak. Ya ini justru kita khawatir, jangan-jangan ya Allah memberikan ujian kepada kita seperti itu dan kemudian kita nggak sanggup untuk memikul ujian tadi. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu memahami karakter-karakter dari dua tipikal dai tadi ya. Dai du'atun ila abwabil jannah wa du'atun ila abwabil jahannam. Tipikal atau karakter dai yang menyeru manusia kepada pintu surga ataupun kepada pintu neraka. Salah seorang ulama yang kemudian Allah tetapkan syahid insyaallah ya. Beliau harus kemudian dihukum mati. Beliau mengatakan, kalau kalian dapati ada dua ulama sama-sama solih, sama-sama baik lah ya, sama-sama hafal Quran, tingkat kedudukan ilmunya sama, namun kemudian dia berbeda pendapat dalam perkara-perkara usul ya, maka ikutilah ulama yang kalian tahu dari mana sumber makanannya. Kenapa? Sumber makanan ini menjadi tolok ukur paling mendasar, Pak. Yang namanya manusia itu dia nggak akan bisa lepas dari siapa yang kemudian memberikan makan kepada dirinya, kan begitu ya. Kalau kemudian ada seorang dai, ada seorang ulama yang sumber makanannya bergantung kepada manusia, ya maka dai-dai yang model kayak begini ini bahasa kasarnya mencari wani piro, kan begitu. Siapa yang berani bayar lebih, dia kemudian akan berbicara di tengah-tengah mereka. Dan kayak begini sudah banyak sebetulnya ya. Ya mungkin pada awalnya dia bukan menjadi seorang dai terkenal gitu ya. Hanya kemudian nyebar isi konten dakwahnya di YouTube, kemudian banyak yang subscribernya, kemudian mulai pasang harga, mulai macam-macam. Ini ujiannya meningkat, Pak. Ya, datang orang kemudian Ustaz, ya. Cuman tanda tangan doang lah, Ustaz. Ya. Cuman efek tanda tangannya sekian ratus juta misalnya. Ya ini tentunya berbeda ya. Artinya ketika ada seorang juru dakwah kok kemudian dia sumber penghidupannya hanya dari pemberian manusia, ini tentunya nggak subjektif dalam menyampaikan ilmu agama. Maka Rasulullah SAW betul-betul mengingatkan dalam salah satu doa yang senantiasa diminta oleh Rasulullah dalam setiap sholat subuh ya. Hafal kita doanya ya. Habis salat subuh Rasul selalu mengucapkan doa ini, Pak. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya. Ini kalau kita bahas panjang lagi terkait doa ini, Pak. Cuman kita bahas sekilas saja. Doa ini bukan hanya sekedar berurutan namun saling berkaitan. Yang pertama yang dinda adalah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ya. Faktanya apa? Banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari namun itu tidak mengandung manfaat. Banyak ilmu yang kita pelajari nggak bermanfaat dalam kehidupan kita hari ini. Coba kita cek dari mulai kita masuk SD, SMP ya, dari TK lah katakan, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ya. Dari sekian waktu yang kemudian kita belajar menuntut ilmu, berapa tahun itu? Ya, 6 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun 12 tahun tambah kuliah sekian tahun gitu ya, kurang lebih sekitar 15 tahun lebih lah kita belajar apa yang bermanfaat dalam kehidupan nyata kita hari ini. Masya Allah. Maka Rasul memberikan kata sifat ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Maknanya apa? Kalau kemudian yang pertama ini nggak bisa diraih, maka nggak mungkin seseorang bisa meraih doa yang kedua, rizqan thayyibah. Kenapa? Rezeki yang baik itu sangat bergantung dengan ilmu yang pernah dia pelajari. Ketika ilmunya nggak bermanfaat, maka secara otomatis ya dalam mencari rezeki pun dia akan asal-asalan. Rizqan thayyibah itu bukan hanya sekedar halal, Pak ya. Maka Rasul menyebutkan rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Kenapa? Yang namanya mencari rezeki yang halal itu sudah harga mati bagi seorang mukmin. Orang mukmin pantang mencari yang haram. Cuman nggak semua yang halal itu thayyib. Di antara makna thayyib itu ya, di antara makna thayyib nyari rezekinya nggak jauh-jauh, Pak. Ya. Baru keluar rumah sebentar itu dia bisa mendapatkan rezekinya. Nggak harus meninggalkan anak istri, nggak harus mengabaikan pendidikan keluarga. Itu makna yang thayyib. Faktanya berapa banyak para orang tua demi mengais rezeki dia lupa pendidikan anak istri. Ya enggak?
Nah ini halal sih memang, cuman kurang thayyib. Maka yang diminta adalah rizqan thayyibah ya. Baru kalau kemudian rezekinya sudah thayyib, yang ketiga bisa diraih wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nggak mungkin amal itu diterima kalau kemudian sumber rezekinya haram. Ya. Allah Rasul menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban ya. Sedikit lagi sebentar ya. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Fa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para mursalin, para nabi, para utusan. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para nabi, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solihlah. Lihat, amal solih setelah makan yang baik-baik ya. Artinya nggak mungkin orang bisa beramal soleh kalau kemudian mencari rezekinya salah. Wa innallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajul, kemudian Rasul menyebutkan satu kisah, ada seorang laki-laki yatilus safar, sedang dalam kondisi safar ya. As'asa wa akbar, di mana gambaran kondisi safarnya itu saking panjangnya safar yang dia tempuh, rambutnya berdebu, kusut masai, lusuhlah tubuhnya ya. Kemudian ini gambaran orang safar itu kan salah satu doa yang mustajab ketika orang itu safar ya. Safar itu salah satu kondisi dikabulkannya doa. Kemudian yamuddu yadahu ilas samai faqala ya rabbi ya rabbi, kemudian dia ngangkat kedua tangannya mengatakan ya Allah berdoa ya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Fa anna yustajabu lidzalik, enggak mungkin Allah akan kabulkan doa-doanya. Maka rezeki yang halal ini menjadi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya visi, kita punya misi. Ya. Misi hidup kita apa, Pak? Misi hidup seorang mukmin apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi hidup orang mukmin itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan ibadah tadi? Tujuan ibadah tadi adalah untuk menggapai visi. Visinya apa? Visinya masuk surga bareng-bareng. Jangan sendirian, Pak. Surga itu luas, ya. Seindah-indahnya surga kalau sendirian serem. Nabi Adam saja nggak betah sendirian, maka Allah hadirkan Ibunda Hawa ya. Maka masuk surga bareng-bareng, ajak anak, ajak istri, ajak kerabat, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak masyarakat. Di samping surga itu luas banget, arduha ka ardis samai wal luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah waktu syuruk ya. Tayyib, inilah yang kemudian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Intinya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap istiqomah, karena keistiqomahan ini menjadi bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang paling luar biasa. Mengingat tidak ada di antara kita yang kemudian mampu mengerti dalam kondisi apa kemudian kita meninggal dunia, sementara akhir hayat kita itu yang menentukan di mana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم